Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2856. Darah Lin Yan mendidih karena dia bisa bertarung dengan orang kuat yang legendaris. Klang. Oleh karena itu, Lin Yan juga meledakkan semua yang telah dipelajarinya dalam hidupnya. Kekuatan jiwa juga bertahan di segala arah. Rune itu dilepaskan dan keluar dalam sekejap. Klang klang klang. Di bawah kendali Lin Yan, itu hilang dalam sekejap. Namun, seperti seni bela diri, rune ini dihancurkan oleh aura di sekitar Gu Huang sebelum bersentuhan dengannya. Tampaknya tidak ada kekuatan yang bisa mencapainya. Semuanya akan hancur, bahkan hukum langit dan bumi. Api langit meraung, dan itu sama. Ketika pedang ilahi Tianxuan diputuskan, itu masih sama. Ledakan, seni bertarung surga pecah, dan semangat bertarung menjadi semakin kuat. Lin Yan juga menjadi lebih kuat ketika dia bertemu lawan yang kuat. Kekuatan di tubuhnya mengalir, membuat tubuh Lin Yan panas. Ini juga membuat kekuatan jiwa yang ditampilkan oleh Lin Yan, seperti gelombang, satu lapis demi satu, 9 lapis penuh membombardir Gu Huang. Bang bang bang. Belum lagi kekuatan tubuh reinkarnasi, bahkan kekuatan jiwanya pun sama. Ini lebih menakjubkan daripada dinding tembaga dan dinding besi, terutama kekuatan penghancur yang dilepaskan dari sekeliling, yang membuat Lin Yan pusing. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan meledak secara ekstrim, dan 7 matahari jiwa bersinar terang. Melihat ketujuh matahari jiwa ini, ekspresi Gu Huang sama sekali tidak terkejut. Ada terlalu sedikit hal di dunia ini yang dapat membuatnya merasa terkejut. 7 matahari jiwa itu seperti 7 matahari yang bersinar di langit. Rune Lin Yan segera terhubung untuk membentuk formasi, membombardir dari semua sisi, mencoba menghancurkan aura Gu Huang. Namun, bahkan formasi itu runtuh menjadi ketiadaan dalam sekejap. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Gu Huang menatap, dan pikirannya menjadi cerah. Matahari jiwa juga muncul. Sebenarnya ada 3 matahari jiwa. Ketika aku memasuki alam Sein surgawi, lawan-lawanku di surga dan dunia hanya layak untukku tunjukkan 3 jiwa. Semua orang mengira aku hanya memiliki 3 jiwa, tetapi kau dapat membuatku mengerahkan seluruh tenaga. Gu Huang membuka mulutnya, dan dalam sekejap, cahaya yang cemerlang muncul, dan 8 jiwa itu luas dan kosong. Bahkan Lin Yan mengepalkan tinjunya. 8 jiwa. Hanya di zaman ini telah melampauinya. Di bawah 8 jiwa ini, kekuatan jiwa Gu Huang sangat luar biasa, dan langsung berubah menjadi formasi, datang langsung ke arah Lin Yan. Membentuk formasi dalam sekejap. Ada banyak sekali kultivator di dunia, tetapi mereka yang dapat melakukan ini jarang di zaman ini. Namun, menghadapi formasi ini, Lin Yan menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Bakat kekuatan jiwa Gu Huang tak tertandingi, tetapi alamnya tidak tinggi. Dalam pertempuran ini, kedua alam itu sama, puncak alam Sein surgawi. Namun, ketika Gu Huang berada di puncak alam Sein surgawi dari kekuatan spiritual, meskipun ia memiliki 8 jiwa, kekuatan jiwanya hanya berada pada tingkat kesempurnaan agung dari alam Sein surgawi. Alam kekuatan jiwanya jelas tidak sebagus alam kekuatan spiritual. Bas. Lin Yan juga melambaikan tangannya untuk membentuk formasi. Meskipun ia hanya memiliki 7 jiwa yang, kekuatan formasi itu bahkan lebih kuat. Ini adalah kompetisi formasi yang sebenarnya. Keduanya bertarung bola-balik, dan dalam sekejap mata, ada ratusan formasi yang saling berbenturan, dan mereka berimbang. Namun, ketika formasi ke-101 muncul, Lin Yan menunjukkan pencapaiannya dalam formasi dan langsung menghancurkan formasi Gu Huang. Dalam hal bakat kekuatan jiwa, Gu Huang mungkin lebih kuat. Namun dalam hal pencapaian formasi, Lin Yan lebih baik. Adegan seperti itu, bahkan Gu Huang sedikit terkejut, dan kemudian melihat Lin Yan, alih-alih marah, dia tersenyum bangga, oke. Begitu. Kata itu jatuh, Gu Huang mengambil kembali kekuatan jiwanya, dan aura fisik limbah kunonya langsung menyebar, dan vitalitas yang telah dipadatkan Lin Yan sebelumnya runtuh. Dunia langsung ditutupi oleh aura limbah kuno. Selain itu, aura ini memberi orang perasaan bahwa itu sama mulianya dengan surga. Satu napas dapat menekan segalanya. Kemudian, sebuah lonceng kuno terbentuk dan jatuh langsung. Lonceng limbah kuno. Di bawah lonceng, rune ada di mana-mana, yang berisi semua rune, pola, dan hukum yang dikendalikan Gu Huang ketika dia memasuki alam Tiansheng. 197 hukum langit dan bumi penuh.
Berapa banyak orang di dunia yang dapat memadatkan begitu banyak hukum di puncak alam Tiansheng? Dan Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan dia juga berubah menjadi kekuatan. Di dunia, kekuatan biasa tidak dapat bersaing dengan aura Gu Huang sama sekali. Sekarang, Lin Yan langsung meledakkan kekuatan dalam tubuh reinkarnasinya hingga ekstrim. Dia berubah menjadi kuali. Api langit menyala di dalam, apinya tebal, dan seekor naga kuno berputar-putar dan meraung di dalam kuali, dan ada 200 hukum langit dan bumi, serta ratusan juta rune dan pola. Tekan! Lin Yan juga berteriak. Dalam sekejap, lonceng dan kuali saling bertabrakan. Suara benturan logam bergema ke segala arah. Meskipun kedua kekuatan itu bertabrakan, Lin Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa titik di mana kuali dan lonceng liar kuno bersentuhan sedang terkikis oleh napas liar kuno dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak akan lama lagi kuali itu akan hancur total. Dengan matanya, Lin Yan tiba-tiba menunjuk. Sebuah kekuatan melawan langit keluar dalam sekejap dan mendarat langsung di titik itu. Ding! Kemudian suara renyah terdengar, dan api kuali terbakar lebih hebat. Kuali yang akan berubah menjadi ketiadaan menjadi sangat kuat. Alis Gu Huang juga mengerutkan kening, dan dia juga memperhatikan perubahan itu. Orang-orang di dunia, bahkan jika mereka adalah talenta abadi benua Tianxuan, bahkan kebanggaan ras kuno, tidak dapat bersaing dengan energi liar kunonya terlalu lama, apalagi menghancurkannya. Tapi sekarang, kuali Lin Yan benar-benar dapat bertahan melawan energi liar kunonya. Ledakan. Dengan cara ini, Gu Huang juga menepuk telapak tangannya dan mendarat langsung di lonceng liar kuno. Ding! Dengan satu telapak tangan, lonceng liar kuno dipukul. Suara memekakkan telinga menyebar, dan gelombang suara yang dihasilkan oleh suara ini benar-benar menakjubkan, membuat pakaian Lin Yan berdesir, dan bahkan gendang telinga Lin Yan hampir pecah. Dering lonceng liar kuno benar-benar mencapai keadaan seperti itu. Lin Yan menggertakkan giginya, dan tiba-tiba mengarahkan jarinya dan mendarat di kuali. Raung! Naga kuno yang berputar-putar di dalam bermandikan api langit dan meraung tiba-tiba, suaranya mengejutkan, dan gelombang suara itu tirani. Hancurkan! Tapi, mata Gu Huang terfokus, dan dia menatap naga api dan meraung tiba-tiba. Kata-kata itu menjadi kenyataan, dan langsung berubah menjadi kekuatan pemusnahan, langsung menghancurkan naga api itu. Hal ini juga menyebabkan Lin Yan menderita serangan balik, wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, Lin Yan sama sekali tidak panik. Di kuali, miliaran rune dan pola bertahan, berubah menjadi karakter besar, dan langsung dan dengan keras menghantam lonceng liar kuno itu. Bang! Kemudian sebuah suara terdengar, dan lonceng liar kuno itu benar-benar membuat celah. Hal ini membuat Gu Huang sedikit terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba menarik kekuatannya dan membubarkan lonceng liar kuno itu. Adapun Lin Yan, dia juga membubarkan kuali itu. Keduanya mengerti bahwa jika kebuntuan berlanjut, lonceng dan kuali yang dipadatkan oleh keduanya akan runtuh. Kamu sangat kuat. Menatap Lin Yan, Gu Huang berkata, kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku, tetapi kamu akan kalah pada akhirnya. Baru sekarang Gu Huang mengatakan ini. Lin Yan menatap Gu Huang, kamu telah mengolah dirimu dengan cara yang unik, yang sungguh menakjubkan. Sayang sekali, kekuatan dan fisikmu, meskipun langka di zaman ini dan bahkan tak tertandingi, masih ada di dunia. Oleh karena itu, aku tidak akan kalah.